Shalom, selamat siang Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Perkenalkan, kami dari Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha. Kita bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan kepada kita. Kita juga bersyukur untuk Maranatha Family Fellowship yang dapat menjadi media persekutuan bagi kita semua. Tema kita hari ini adalah kemurahan Allah. Firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Pendeta Agnes Irmawati Sunyoto Lukardi dari GKI Kebonjati. Kita akan awali ibadah ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat setiap pimpinan-Mu Tuhan, sehingga Kau boleh kumpulkan kami di tempat ini untuk melaksanakan Maranatha Family Fellowship. Biar Tuhan yang pimpin acara ini dari awal sampai pada akhirnya. Kau juga yang berkati Tuhan untuk pembicara yang Kau urapi Tuhan untuk menyampaikan setiap kebenaran daripada firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita bersama-sama menyanyikan sebuah pujian yang berjudul Berkat Kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita naikkan satu pujian dari nyanyian Kidung Baru 188. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan.
sorga yang bakar. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat, tiap langkahku. Ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggi ku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakar. Di rumah Bapa sorga yang bakar. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, di kesempatan saat ini kami bersyukur kami punya kesempatan untuk beribadah. Dan kami juga bersyukur kami memiliki negara Indonesia. Kami mendoakan untuk setiap orang yang duduk di dalam pemerintahan negara Indonesia ini dapat melakukan kebijakannya, sehingga negara kami ini Engkau bawa ke dalam hal yang baik. Kami mendoakan setiap orang, sebagai bangsa Indonesia kami bergandeng tangan, kami bersatu, kami menunjukkan kasih Tuhan. Dan di dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, kami mendoakan upaya pemerintah di dalam menyalurkan, membagikan vaksin COVID-19 ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Dan kami mendoakan semoga apa yang dilakukan pemerintah mencapai tujuannya, dan pandemi ini dapat segera berlalu. Kami juga mau mendoakan untuk setiap orang yang ada di dalam yayasan perguruan tinggi Maranatha. Tuhan yang akan menolong mereka, memberikan hikmat, memberikan kebijaksanaan di dalam mereka mengupayakan apa yang terbaik bagi perguruan tinggi Maranatha. Kami juga mau mendoakan untuk setiap rektor, dekan, kepala program, staf, dosen, maupun mahasiswa Universitas Kristen Maranatha ini. Biarlah Tuhan yang menolong kami semua, juga setiap orang yang ada di yayasan. Tuhan berkati, lindungi kami, berikan kami sukacita untuk kami boleh melayani sesuai dengan talenta kami. Mahasiswa Universitas Kristen Maranatha dapat menimba ilmu dan senantiasa juga melihat akan hal yang baik di Universitas Kristen Maranatha. Terima kasih untuk kehadiran Universitas Kristen Maranatha yang boleh semakin mencerdaskan bangsa dan negara Indonesia. Kami juga mau mendoakan untuk siapapun yang sakit di dalam Universitas Kristen Maranatha. Biarlah Tuhan yang menolong menyembuhkan, baik yang menderita sakit COVID maupun yang non-COVID. Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang memberikan kesembuhan. Dan kami juga mendoakan untuk setiap orang yang mengalami pergumulan berat. Tuhan tolonglah mereka. Demikian pula kami mau mendoakan yang berulang tahun di bulan Januari 2021 ini. Tuhan, Engkau memberkati dengan sukacita, kegembiraan. Dan biarlah mereka semakin memaknai pertambahan usia adalah juga anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lengkapi doa hamba-Mu ini. Dan biarlah doa hamba-Mu ini berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema hari ini adalah kemurahan Allah. Terambil dari Roma pasal 9 ayat 6 sampai dengan ayatnya ke-18. Demikian. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu.
Artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji, pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja. Lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati kepada siapa yang dikehendakinya. Demikianlah firman Tuhan. Makna kemurahan Allah dalam bahasa Yunaninya disebut Krestotes, dan kata ini mempunyai makna secara hurufiah, yaitu kebaikan. Artinya apa? Bahwa melakukan tindakan kebaikan kepada orang yang tidak layak menerimanya. Dalam kondisi saat ini, apakah kita merasakan kemurahan Allah? Dalam kondisi pandemi, dalam kondisi sulit, bahkan mungkin dalam kondisi saat ini, kondisi kesehatan kita kurang baik. Mari kita memperhatikan apa makna kemurahan Allah. Kita perhatikan bahwa kemurahan Allah bukan hanya terdiri dan untuk manusia saja, tetapi juga atas tumbuh-tumbuhan. Dalam Matius 6 ayat 30 dikatakan demikian. Jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Berarti yang pertama adalah Allah menunjukkan kemurahan kepada tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, Allah menunjukkan kemurahan kepada binatang-binatang. Di dalam Mazmur 104 ayat 10-12 dikatakan demikian. Engkau yang melepaskan mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Di dekatnya diam burung-burung di udara bersiul dari antara daun-daunan. Allah juga mengasihi hewan-hewan yang ia ciptakan. Allah memelihara kelangsungan hidupnya. Dan yang berikutnya, Allah menunjukkan kemurahannya kepada alam semesta. Mazmur 19 ayat 2-3 berkata demikian. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada suara, tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar. Isaac Newton mengatakan demikian. Saya sangat percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang ditulis oleh orang-orang yang memperoleh wahyu. Saya mempelajari Alkitab setiap hari. Ketika saya mengamati tata surya, saya melihat bumi berada pada jarak yang ideal dari matahari sehingga menerima panas dan cahayanya dalam jumlah yang ideal pula. Ini tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Dan selanjutnya Johannes Kepler juga mengatakan ketika ia mengamati alam semesta, dia mengatakan Allah adalah seorang arsitek. Allah menciptakan dunia sedemikian rupa sesuai dengan tatanan dan pola
yang mengatur semuanya sedemikian sempurna. Jadi Allah dalam kemurahannya yang sempurna mengontrol, mengendalikan, serta mengatur semua aktivitas di alam semesta ini. Dan yang berikutnya adalah kemurahan Allah atas manusia secara universal. Matius 5 ayat 45 mengatakan demikian. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Oleh karena itu sekali lagi Allah mengasihi semuanya itu. Dan mari kita lihat apa yang ada di dalam perikop yang tadi kita baca. Kemurahan Allah adalah bebas, benar, dan berdaulat. Ada anggapan pada waktu itu ketika mereka sebagai keturunan Abraham secara daging, bangsa pilihan, bangsa Israel, mereka merasa memiliki hak istimewa. Mereka berpikir mereka pasti diselamatkan. Ketika mereka mati, mereka pasti masuk surga. Karena mereka keturunan Abraham, maka mereka pasti akan diterima oleh sang Bapa Abraham di surga. Tetapi Paulus justru menegur anggapan mereka akan pengertian mereka yang salah. Dengan memberikan contoh bahwa setiap keturunan Abraham, keturunan Ishak memang adalah orang-orang pilihan Allah. Disebut anak-anak Allah. Tetapi tidak semua adalah anak-anak perjanjian. Mereka hanya sebatas anak-anak daging. Maknanya sekali lagi bukan otomatis seorang yang memiliki garis keturunan murni orang Israel, dia adalah anak-anak Allah secara perjanjian. Paulus memberikan gambaran, memberikan contoh apa yang Allah perbuat di masa yang lalu. Bahwa ketika di masa yang lalu, ketika Ribka punya anak, Yakub dan Esau, justru Allah memilih Yakub sebagai pemimpin. Padahal pada masa itu, kebiasaan yang benar adalah Esau, anak sulung laki-laki. Dan ketika bangsa Israel jatuh di dalam penyembahan berhala berkali-kali, sudah selayaknya sebetulnya bangsa Israel juga mendapat murka Allah. Dan kemudian ada anggapan, oh kalau begitu Allah tidak adil. Tetapi Paulus menyanggah dan berkata mustahil. Sebab Allah sudah mengatakan kepada Musa sejak dahulu, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Bahkan di contoh yang lain, Firaun yang dimunculkan dalam sejarah Israel pasti juga ada di dalam rencana dan kehendak Allah. Untuk menunjukkan betapa Allah berkuasa atas setiap peristiwa kehidupan. Dan tidak ada satu orang pun, bahkan Firaun yang begitu berkuasa di masanya, mampu menghalangi rencana Allah. Sekali lagi, Firaun tidak mampu menghalangi rencana Allah. Dengan mengingat kembali peristiwa yang lalu yang dialami Musa, Firaun, Yakub, Esau, demikian juga bangsa Israel. Dalam tanda petik di mana mereka melakukan setiap kali kesalahan, menyembah berhala, berkeluh kesah, ngomel, tidak layak ia disebut bangsa pilihan Allah. Tetapi sekali lagi kemurahan Allah bebas dan berdaulat. Ia tetap mengasihi bangsa Israel. Tetapi sekali lagi bangsa Israel tidak boleh kemudian otomatis berpikir saya bangsa pilihan. Saya boleh bertindak sesuka hati saya karena saya pasti masuk surga. Ketika di dalam perjanjian baru, salah satu teladan konkret di mana Allah menunjukkan kemurahan hatinya adalah di dalam Markus pasal yang pertama ayat 40 sampai 45. Dalam bagian firman itu mengatakan bahwa ada seorang yang sakit kusta datang kepada Tuhan Yesus. Dan di dalam firman Tuhan diceritakan tergeraklah hatinya
Lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu, menyembuhkannya. Yesus adalah seorang pribadi yang memiliki kemurahan hati, belas kasihan. Dia melihat, dia merasakan pergumulan, persoalan yang dihadapi seseorang. Lalu tergerak oleh belas kasihannya dengan tindakan yang nyata untuk memperhatikan, mengasihi, menolong mereka, menyelesaikan pergumulan dan permasalahan hidup mereka. Bahkan ketika orang Israel, umat pilihan Allah yang dikasihi oleh Allah, mereka justru yang menyalibkan Tuhan Yesus, yang berseru, salibkan dia, salibkan dia. Dan Tuhan berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, mereka perbuat. Oleh karena itu, di dalam kehidupan kita, mari kita yang pertama adalah menyadari kita diselamatkan oleh kemurahan Allah dan bukan hasil pekerjaan kita. Kita tidak terjebak dengan pola pemikiran bangsa Israel di masa lalu ketika Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Roma, kepada orang-orang Yahudi asli yang merasa pasti yakin masuk surga. Kita juga berpikir, jangan seperti mereka, saya jadi Kristen, saya pasti masuk surga, terserah perbuatan saya seperti apa, pokoknya mati masuk surga. Tapi yang pertama, mari kita sadari, keselamatan kita adalah kemurahan Allah, bukan hasil pekerjaan kita. Ada sebuah kisah. Suatu hari ada seorang budak perempuan, masih sekitar usia dikata anak-anak yang menginjak remaja, di pasar budak Afrika. Ketika dia sedang dipasarkan, siapa yang mau beli begitu ya, dilelang budak itu. Kemudian orang-orang menawar, ya, ada yang menawar harga sekian. Sampai suatu ketika ada seorang yang sudah lanjut usia, dia angkat tangan dan dia menawarkan harga yang tertinggi. Dan akhirnya budak perempuan itu dibelinya. Dan ketika dibelinya, dengan leher dirantai, dengan kaki terantai, rantai itu diserahkan kepada orang tua itu. Dan orang tua itu membayar dengan tunai apa yang menjadi harga budak perempuan itu. Dan ketika rantai itu diberikan, apa yang terjadi? Budak perempuan ini begitu marah, dia meludahi sang tuannya itu, dia maki-maki, dia tendang. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang tua tersebut? Ketika rantai itu diberikan beserta kuncinya, orang tua itu kemudian membuka kunci di tangan budak perempuan itu, di kaki budak perempuan itu, dan kemudian dia berkata, sekarang kamu bebas. Apa yang dipikiran budak perempuan ini? Dia heran sekali. Mengapa orang tua itu yang sudah begitu bayar mahal, dia membebaskannya? Dia berkata, apa yang terjadi? Dan dia berkata, si orang tua ini, saya membayar engkau, dan kamu sekarang sudah bebas. Dan apa yang terjadi? Budak perempuan itu kemudian tersungkur, dia menangis. Dan dia berkata, Pak, saya mau ikut tuh Bapak seumur hidup saya. Dan kemudian singkat cerita, akhirnya si tuan ini berkata, kamu boleh ikut dengan saya, bukan sebagai budak, tetapi sebagai anak saya. Saya akan menyekolahkan kamu, saya akan mengajarkan apa yang terbaik bagi kamu. Dan singkat cerita, akhirnya budak perempuan itu kemudian menjadi anak angkat dari si tuan yang baik hati. Demikian pula gambaran itu adalah gambaran kita semua. Dari orang yang tidak ada harganya karena kita berdosa, kita jatuh di dalam kuasa dosa, kuasa maut. Dan sebetulnya tujuan hidup kita adalah penghukuman kekal saja. Tetapi oleh kemurahan Allah kita diselamatkan. Karena kasih-Nya begitu besar, Dia membeli kita. Bukan juga dengan harta,
tetapi dengan nyawanya sampai di kayu salib. Tangannya yang berlubang, lambungnya yang berlubang, kepalanya yang berpeluh darah. Dia mencintai kita begitu besar. Dan ketahuilah, hidup kita berharga. Kita adalah anak-anak perjanjian Allah. Kita adalah anak-anak Israel karena kemurahan Allah. Dan poin yang kedua adalah kemurahan Allah juga hadir di dalam penderitaan kita. Loh, kok hadir dalam penderitaan? Bukannya kemurahan Allah itu seharusnya hadir di dalam kegembiraan, kelimpahan, kesenangan, kenyamanan. Mengapa kemurahan Allah hadir di dalam penderitaan kita? Mengapa kita menderita? Apakah kita juga mengalami kemurahan Allah di dalam penderitaan kita? Ketika kita juga tidak tahu seperti apa masa depan kita. Lalu seperti apa kemurahan Allah? Kalau Tuhan sanggup menyembuhkan orang yang sakit kusta, menyembuhkan orang yang buta dapat melihat, yang lumpuh berjalan, bahkan yang mati dibangkitkan, mengapa kok sepertinya Tuhan diam saja? Di mana kemurahan Allah di saat-saat ini, di saat penderitaan yang kita alami. Saya mengisahkan sebuah kisah dari seorang yang bernama Corrie ten Boom. Ketika ia berada di kamp konsentrasi Nazi, dia mengatakan demikian di salah satu buku autobiografinya. Aku tidak mengerti mengapa aku berada di tempat di mana aku mengalami penderitaan, dan di tempat inilah aku sangat menderita. Allah membawaku ke tempat ini untuk tugas khusus, bahwa aku berada di sini untuk menunjukkan jalan surga bagi mereka yang tidak lama lagi akan meninggalkan dunia. Alasan dari penderitaanku sendiri bukanlah masalah bagiku. Ada lagi, yaitu aku tidak harus memikul beban penderitaan dan kesengsaraan dari dunia di sekitarku. Tuhan mengajarkan aku untuk menyerahkan semua bebanku dan melanjutkan perjalananku. Dan hanya kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan. Dan agar aku memperoleh iman yang sedemikian. Corrie ten Boom mengatakan bahwa ada maksud baik Tuhan sekalipun di dalam penderitaannya. Corrie ten Boom menolong keluarga Yahudi. Disembunyikan di rumahnya. Dan dia ikut dimasukkan di dalam kamp konsentrasi Nazi. Begitu kejam, dia melihat orang tuanya dibunuh, kakaknya mati di kamar gas. Dia diperlakukan seperti, maaf kata, binatang, ditendang, maaf kata, diperlakukan sangat tidak manusiawi. Diolok-olok, dipukul. Tapi apa yang terjadi? Corrie ten Boom tetap melihat kemurahan Allah di dalam penderitaannya. Corrie ten Boom mengatakan itu karena Tuhan punya rencana. Tetap ada maksud baik Tuhan di dalam peristiwa yang ia alami. Yang ketiga adalah kita bersyukur atas pekerjaan kita. Wah, pekerjaan kita itu bukan hanya menyenangkan, saya sadar Bapak Ibu dan saudara-saudari. Penuh juga dengan masalah, penuh juga dengan persoalan ya. Bawahan merasa atasan kok seperti ini, menuntutnya banyak. Atasan melihat bawahan, kenapa kerjanya seperti ini? Beda dengan harapan saya. Beda dengan ekspektasi saya. Sedangkan mahasiswa juga berkata, waduh, saya kuliah di tempat ini ya, tapi kok seperti ini, tidak seperti bayangan saya. Dosen juga berkata demikian, aduh, mahasiswa saya bikin saya emosi, dikasih tugas belum tentu kerjakan, sepertinya malas-malasan.
Padahal saya dituntut untuk menghasilkan mahasiswa yang berhasil, yang baik. Apa yang harus saya lakukan? Begitu pelik, begitu rumit. Tetapi sekali lagi, kemurahan Allah juga terjadi di dalam pekerjaan kita. Mengapa? Saya menceritakan sebuah kisah. Seorang budak yang bernama Amos Fortune. Dia sebetulnya adalah pangeran dari salah satu suku di Afrika. Tapi apa yang terjadi? Suatu ketika dia pergi, diculik, dan kemudian dia memperjuangkan kemerdekaannya itu. Dan dia bisa merdeka, menjadi orang merdeka, itu di usia 60 tahun baru dia bebas. Contoh yang kedua adalah Esrafa Anastasia, budak yang memiliki wajah yang sangat cantik dan bermata biru. Tapi apa yang terjadi? Dia harus pakai topeng yang begitu berat dan juga topeng mulutnya memberangusnya sehingga ia tidak bisa bicara seumur hidupnya, bahkan sampai ia mati. Tetapi dalam kondisi seperti itu dia tetap juga berbuat baik bagi orang-orang di sekitarnya sekalipun menderita. Contoh yang ketiga adalah Solomon Northup. Sebagai petani dan pemain biola profesional, ia ditawari pekerjaan sebagai musisi keliling yang datang ke Washington. Di sana ia dibuat pingsan, diculik, dijual sebagai budak, dan dia menjadi budak selama 12 tahun. Dan selama 12 tahun dia sangat menderita. Dia menulis di dalam bukunya betapa kehidupannya seolah-olah tidak punya masa depan. Dia diperlakukan sebagai binatang. Dan dia bisa lolos suatu ketika dia berusaha melarikan diri dari salah satu orang kenalannya. Dan mereka memperjuangkan sampai dia bisa mendapat kebebasan. Dan mari kita bersyukur karena kemurahan Allah kita bisa bekerja. Kita tidak hidup sebagai budak. Kita bekerja layak di Universitas Maranatha ini. Betapa kita sangat bersyukur. Oh, itu karena kepandaian saya, karena kehebatan saya. Saya mau katakan, di luar sana juga ada orang yang lebih hebat dari kita dan belum dapat pekerjaan. Tapi mari kita melihat bahwa kalau kita dapat bekerja di tempat ini, itu karena kemurahan Allah. Dan ketika kita memaknai, kita punya motivasi, kita bekerja karena kemurahan Allah, kita bersyukur, maka kita bisa melewati suka dan duka pekerjaan kita dengan semangat yang dari Tuhan. Bahwa sekali lagi itu tidak bisa atau tidak sebanding kalau kita pada hidup di masa lalu dan kita menjadi budak. Dan kalau kita lihat sekali lagi dengan cermin orang-orang sekitar kita, ada juga orang yang lebih pandai dan maaf kata mereka masih menganggur mencari pekerjaan. Mari kita bersyukur. Dan oleh karena itu di dalam bersyukur pekerjaan kita, kita memuji Tuhan. Kebahagiaan itu bukan semata-mata yang berasal dari luar di sana, tetapi juga yang terutama adalah dari dalam. Dari sudut pandang kita melihat setiap peristiwa, dari penerimaan akan diri kita, akan setiap peristiwa yang kita alami dan memaknai bahwa Allah turut bekerja atas setiap peristiwa untuk kebaikan kita. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan yang keempat, ketika kita punya kesempatan untuk beribadah dan untuk melayani, itu juga kemurahan Allah. Jangan menjadi beban. Sekali lagi, jangan menjadi beban. Kita bisa beribadah meskipun dengan online, mari kita beribadah sungguh-sungguh. Sekali lagi, mari kita beribadah sungguh-sungguh. Saya ketika hari Minggu saya beribadah online, live streaming, saya akan pakai pakaian yang baik. Ketika berdiri saya berdiri, ketika duduk saya duduk. Saya mempersiapkan ketika saya seperti di gereja.
Dan sekali lagi itu bukan karena kehebatan, kecakapan, kepintaran, dan kemampuan kita. Bila kita bisa beribadah dan bisa melayani Tuhan, itu karena kemurahan Tuhan. Saya bisa berkhotbah saat ini itu karena kemurahan Tuhan. Ketika kita bisa beribadah dan kita bisa melayani, kita mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kita. Kita bisa bersuka cita, bersemangat. Jangan sia-siakan kemurahan Allah. Ambil setiap kesempatan yang diberikan Tuhan untuk beribadah dan melayani Dia, dan sesama sesuai dengan profesi kita masing-masing, sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Matius 4 ayat 16 sampai 18 dikatakan bahwa ketika kita hidup di dalam Tuhan, maka pada waktunya nanti ketika kita melayaninya, maka kita akan diperlakukan juga sebagai anak yang melayaninya. Mari kita semangat bahwa kita punya kesempatan untuk beribadah dan melayani. Itu kemurahan Allah, itu bukan beban. Saya mau sampaikan, beberapa waktu yang lalu, setahun yang lalu, suami saya sakit. Dan apa yang terjadi, ada seorang yang terkutuk hatinya untuk menolong kami. Dan di tahun ini, waktu berjalan ya. Dan ketika suami saya berulang tahun, saya katakan, saya terima kasih. Kalau tidak ada engkau yang menolong, mungkin suami saya tidak ada bersama dengan saya. Ketika Desember, Januari, saya juga berkata, terima kasih. Karena engkau kami bisa menikmati, bisa Natalan dan tahun baru bersama. Dan saat-saat sekarang ini, tepat setahun yang lalu, suami saya yang sakit, keluar masuk rumah sakit. Saya berkata, Tuhan, karena engkau Tuhan. Dan karena Tuhan yang menggerakkan orang untuk menolong kami. Rasa syukur yang tak habis-habisnya. Dan saya mendoakan orang yang menolong itu pagi dan malam. Karena saya sangat berterima kasih. Dan yang kelima adalah, kemurahan Allah itu bukan ceritaku. Kemurahan Allah itu bukan hanya sekedar ceritamu. Tetapi kemurahan Allah itu harus benar-benar menjadi ceritaku. Cerita kita. Bukan hanya sekedar mendengar kesaksian cerita, wah begitu indah, orang itu ditolong oleh Tuhan. Dia mengalami kemurahan Allah. Tidak. Sekali lagi, kemurahan Allah itu bukan hanya sekedar cerita orang lain. Tetapi kemurahan Allah harus menjadi ceritaku. Cerita kita masing-masing. Menghadapi setiap pergumulan kita. Menghadapi bahwa Tuhan tetap nyata dan menolong kita semua. Kita mampu melihat bahwa hidup kita, kesehatan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, baik itu atasan kita, bawahan kita, teman-teman kita, pengurus yayasan, semua. Juga tanaman, binatang, alam semesta ini, manusia-manusia di sekitar kita. Itu adalah anugerah Allah, kemurahan Allah bagi kita. Dan yang terutama adalah keselamatan hidup kita adalah kemurahan Allah. Mari kita menjalani hidup ini dengan penuh ucapan syukur. Kalau kita menjalani hidup ini dengan ungkapan syukur, kita berkata, Tuhan, sesungguhnya saya tidak layak Tuhan menerima semua kebaikan-Mu di dalam hidup saya. Saya berdosa, Tuhan ampuni. Saya punya masalah, Tuhan tolong saya. Lewati satu masa demi satu masa, Tuhan sertai saya sampai dengan saat ini. Maka kita bisa menjalani hidup ini dengan benar-benar berkata, hanya oleh kemurahan-Mu Tuhan. Saya bisa ada sebagaimana saya ada hari ini. Bukan sekedar lip sync, tidak. Tapi itu benar-benar kita maknai. Kita akan menjadi pribadi yang bisa melakukan yang terbaik dimanapun kita berada. Saat ini, ketika saya melihat suami saya katakan, oh anugerah Tuhan. Engkau bisa masih hidup sampai dengan saat ini. Masa-masa krisis, engkau telah lewati dan itu karena kemurahan Allah.
Dan saya katakan, kalau saya bisa juga ada berdiri saat ini, itu juga kemurahan Allah. Saya yakin Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian juga punya cerita-cerita kemurahan Allah. Dan oleh karena itu, mari kita hadapi bersama situasi ini, penderitaan ini, dengan senantiasa berharap kepada Allah. Kita bisa melewatinya dengan ungkapan syukur, tidak ngomel, tidak berkeluh kesah senantiasa hari-hari kita. Jangan kita seperti bangsa Israel yang ketika melewati padang gurun berkeluh kesah senantiasa. Tidak, mari kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita tunjukkan kita bisa melaluinya dengan anugerah Allah. Kita merasakan kemurahan Allah. Bukan dengan paradigma yang lama. Kalau hidup saya nyaman, enak, baru saya berkata, Tuhan memberikan kemurahan kepada saya. Tidak. Tapi melewati lembah kehidupan pun kita bisa berkata itu karena kemurahan Allah. Tuhan punya maksud baik di dalam setiap peristiwa. Dan biarlah sekali lagi, mari kita hadapi hari-hari kita. Kita hadapi yang di depan kita, masalah kita dengan semangat dan sukacita dan dengan rasa syukur. Karena semua yang kita alami sampai dengan saat ini, itu karena kemurahan Allah. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita di hadapan Allah. Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan pada saat ini, di mana kami boleh beribadah bersama-sama. Ya Tuhan, Engkau yang tahu akan setiap permasalahan kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang melebihi setiap peristiwa kehidupan kami. Kami mau mengarahkan mata hati dan iman kami kepadamu. Dan kami berseru, Tuhan tolonglah kami. Kami berdoa Tuhan, dan kami percaya Engkau senantiasa menolong kami tepat pada waktumu, dan sesuai dengan kehendak-Mu dan cara serta jalan-Mu. Dan kami percaya semuanya adalah yang terbaik bagi kami. Di kesempatan saat ini kami juga mau mendoakan bangsa dan negara kami. Di mana bangsa dan negara. Baik Bapak Ibu, mari kita bersama-sama merespon firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 457, Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Di-Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Di-Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Berkat dan pengutusan akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Agnes Irmawati Sunyoto Lukardi. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan mari kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada.
kita bisa menyebarkan kemurahan Allah dengan perbuatan baik, dengan kesaksian hidup kita yang bersyukur di dalam segala keadaan. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita, ungkapan syukur dan damai sejahtera di dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih, terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti ibadah Maranatha Family Fellowship hari ini. Jangan lupa untuk bergabung kembali di Jumat depan dengan tema Laksanakan Kewajibanmu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian juga diharapkan dapat mengisi link evaluasi yang ada. Sampai jumpa minggu depan, tetap jaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat.